Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya. Insya Allah pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan langkah-langkah untuk mendeskripsikan teori. Seperti apa langkah-langkahnya? Saksikan setelah ini. Seorang peneliti ketika akan membuat skripsi maupun karya ilmiah lainnya di bab 2 harus mencantumkan yang namanya landasan teori. Maka di dalam proses pembuatan landasan teori itu tentu tidak semudah membalikan telapak tangan. Maka seorang peneliti juga harus mampu mengidentifikasi teori-teori mana yang harus dia masukkan di dalam bab 2 tersebut. Nah, ada beberapa langkah untuk mendiskusikan teori-teori yang akan dimasukkan di dalam bab 2 tersebut. Yang pertama langkahnya adalah tetapkan nama variabel yang diteliti dan jumlah variabelnya. Jadi seorang peneliti harus menentukan variabelnya dan menentukan jumlah variabelnya. Ketika variabelnya 2, X1, Y1, maka tentu nanti akan mudah bagi seorang peneliti untuk kemudian mengidentifikasi terkait dengan teori-teori yang akan dimasukkan di dalam variabel X dan variabel Y. Katakanlah variabel X-nya berbunyi pengaruh kedisiplinan kerja terhadap prestasi kerja. Maka teori-teori yang akan dimunculkan di dalam variabel X itu adalah teori-teori yang berbicara tentang kedisiplinan kerja. Kemudian di teori-teori yang di variabel X-nya adalah berbicara tentang prestasi kerjanya. Maka antara variabel X dan variabel Y harus betul-betul dicarikan teori-teori yang sepadan yang berbicara tentang masing-masing variabel itu. Jadi langkah yang pertama yang harus dilakukan peneliti adalah menentukan variabel dan jumlah variabelnya. Semakin banyak jumlah variabel tentu juga akan semakin membuat seorang peneliti ekstra dalam bekerja merumuskan teori-teori yang akan dimunculkan di dalam masing-masing variabel tersebut. Tinggal bagaimana pilihannya. Kalau peneliti merasa sanggup dengan 3 variabel, 4 variabel untuk melakukan mengidentifikasi teorinya, ya welcome. Tetapi kalau dia tidak sanggup, maka tidak disarankan terlalu banyak jumlah variabelnya. Jadi langkah yang pertama, tetapkan nama variabel yang diteliti dan jumlah variabelnya. Kemudian yang kedua, langkah-langkah untuk mendiskusikan teori di bab 2 itu adalah mencari sumber-sumber bacaan. Nah, sumber-sumber bacaan itu kan bisa buku, bisa kamus, bisa ensiklopedia, kemudian bisa jurnal, bisa laporan penelitian, bisa skripsi, bisa tesis, bisa terjadi sebanyak-banyaknya yang tentu ada hubungan dengan variabel yang akan kita teliti. Semakin banyak referensi bacaan, sumber-sumber bacaan yang kita dapatkan, akan semakin memudahkan seorang peneliti menuangkan teori-teori besar terkait dengan variabel di bab 2 tersebut. Maka semakin kaya seorang peneliti terkait dengan referensinya juga akan semakin memudahkan. Jadi tentukan sumber-sumber bacaannya itu adalah sumber bacaan-bacaan primernya, misalnya buku yang terkait dengan prestasi kerja. Maka kumpulkan semua buku-buku yang berbicara tentang prestasi kerja. Kalau variabel yang kita angkat terkait dengan motivasi kerja, maka kumpulkan semua buku-buku, semua sumber-sumber yang berkaitan dengan motivasi kerja tersebut. Sehingga ketika itu sudah terkumpul, akan memudahkan seorang peneliti untuk mengidentifikasi, kemudian menuangkan dasar-dasar teori itu di masing-masing variabel. Jadi yang kedua adalah mencari sumber bacaan sebanyak-banyaknya. Kemudian langkah yang ketiga di dalam mendiskusikan teori di bab 2 itu adalah
Lihatlah daftar isi setiap buku dan pilih topik yang relevan dengan setiap variabel yang akan diteliti. Saya kira tidak semua bahan bacaan itu akan dibaca semua. Perlu waktu yang cukup banyak, cukup panjang untuk membaca semua. Maka langkah yang ketiga yang bisa kita lakukan ketika kita sudah mengumpulkan bahan-bahan bacaan yang banyak, lihat daftar isi buku. Karena tentu di satu buku itu tidak mungkin membahas dua variabel itu. Jadi cari poin-poin penting yang spesifik berbicara tentang variabel tersebut. Kalau di variabel X-nya adalah variabel motivasi kerja, maka lihat di daftar pustaka buku itu, daftar isi buku itu, apakah ada bab yang membahas tentang motivasi kerja. Maka cukup itu yang kita baca, cukup itu yang kita gali, cukup itu yang kemudian kita tuangkan. Jadi tidak perlu kita membaca semuanya. Apalagi kalau bukunya tebalnya sampai beratus-ratus halaman, ya tentu akan menyita waktu kita untuk membaca tersebut. Jadi langkah yang ketiga yang bisa kita lakukan untuk mendistribusikan teori itu adalah dengan cara kita melihat daftar isi dari setiap buku atau pilihan topik yang tertera di dalam sumber bacaan tersebut. Kemudian yang keempat, langkah-langkah kita untuk mendeskripsikan teori di bab 2 itu adalah cari definisi setiap variabel yang akan diteliti pada setiap sumber bacaan. Penting untuk kemudian mencari definisi setiap variabel. Di bab 1 ada ada di definisi operasional. Maka definisi operasional itu menjadi dasar kita untuk kemudian membuat mendefinisikan setiap variabel pada setiap bacaan itu. Tentunya dengan kita mengetahui kata kunci dari setiap variabel akan memudahkan kita untuk kemudian menelaah di setiap sumber bacaan. Kemudian bandingkan antara satu sumber dengan sumber yang lain. Kita ada di hadapan kita ada beberapa macam sumber misalnya. Maka kita bisa bandingkan sumber buku 1 ada tidak yang berbicara tentang motivasi kerja. Nanti kita bandingkan dengan sumber bacaan buku yang kedua. Mungkin sumber bacaan buku kedua lebih luas pembahasannya bila dibandingkan dengan sumber buku yang pertama. Maka tentu kita akan memilih sumber buku yang kedua yang lebih luas pembahasannya tentang variabel motivasi kerja. Nah, kemudian langkah kita yang kelima di dalam mendeskripsikan teori di bab 2 itu adalah baca seluruh isi topik buku yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Kemudian kita lakukan analisa, kemudian renungkan dan buat resume dengan bahasa sendiri tentang isi setiap sumber data yang kita baca. Kalau kita punya waktu yang cukup, maka dianjurkan untuk membaca isi buku yang berkaitan, keseluruhan isi buku yang berkaitan dengan variabel yang kita angkat. Contoh, variabelnya tentang motivasi kerja. Maka kita cari buku tentang motivasi kerja. Baca dulu semua buku-buku itu, setelah kita baca semua, baru kita analisis, kemudian kita renungkan, baru kita membuat rumusan dengan bahasa sendiri, ya tentunya yang tidak lepas dari isi atau konten dari buku-buku yang sudah kita baca tersebut. Kemudian yang terakhir, langkah-langkah kita untuk mendistribusikan teori di dalam bab 2 itu adalah deskripsikan teori-teori yang telah dibaca dari berbagai sumber ke dalam bentuk tulisan dengan bahasa sendiri. Kita sudah punya modal besar dengan membaca, menelaah, kemudian menganalisa dari bacaan-bacaan itu. Maka langkah yang terakhir, langkah yang keenam yang bisa kita lakukan ya tentu kita dianjurkan untuk membuat deskripsi, penjelasan singkat terkait dengan teori-teori yang kita baca, ya tentunya dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Nah, ini beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk mendeskripsikan teori di dalam bab 2. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.